Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Al-Qadri Saputra, Gumaya Indriana Utami, Nadila Aulia Putri, Clara Helda Siahaan, dan Della Oktarini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil review jurnal yang telah kami lakukan untuk mata kuliah Pancasila bab ketiga, yaitu tentang memahami makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Poin pertama yaitu dasar negara, konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pembahasan dari jurnal ini adalah, yaitu pertama, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat memaksa, yaitu mengikat dan memaksa semua warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan siapa yang melanggar harus ditindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan jika ada peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila, maka itu harus dicabut. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan juga sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tujuan negara terdiri dari tujuan perlindungan, tujuan kesejahteraan, tujuan kecerdasan, dan juga tujuan perdamaian. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu, pertama, agar pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga tujuan negara dapat diwujudkan. Pendapat saya tentang jurnal ini adalah, teori dan hasil yang dipaparkan cukup objektif, dan hasil penelitian jelas dan mudah dipahami. Kenapa diperlukan Pancasila? Ini diambil dari jurnal Pancasila dalam era reformasi, studi terhadap pasang surut wacana Pancasila dalam konsentrasi kehidupan sosial dan politik. Jurnal ini diterbitkan tahun 2012 dari UGM, penulisnya Arif Rahman, Irwan Abdullah, Joko Surdono. Kenapa diperlukan Pancasila? Kenapa diperlukan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai ideologi di sini berperan sebagai referensi bagi pembentukan identitas baru sebagai warga negara. Ideologi Pancasila merupakan kesepakatan politik, kultural, dan moral Indonesia yang plural, penuh keberagaman dalam sejarahnya hingga mencapai kesepakatan itu harus melalui pergulatan panjang mengikuti dinamika politik dan bahkan diwarnai konflik yang memakan korban jiwa. Kenapa diperlukan? Tadi disebutkan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi di sini berperan sebagai referensi bagi pembentukan identitas baru sebagai warga negara. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan kategori baru yang mengatasi batas-batasan berdasarkan agama tertentu. Kemanusiaan menunjukkan pada nilai universal. Yang kedua, prinsip ini mencerminkan peralihan dari lingkup yang partikularistik kepada yang universalistik sebagai gejala modernisasi. Prinsip persatuan Indonesia menunjuk kepada referensi kelompok yang baru dan ikatan yang baru, sedangkan kerakyatan dan keadilan sosial merupakan prinsip yang dituntut dari status baru sebagai warga negara yang sama. Tadi
Terus pendapat saya terhadap jurnal yang saya review tersebut, penelitiannya didasari oleh latar belakang yang kuat dengan tujuan yang baik. Terus si peneliti memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa jurnal itu dibuat. Isi materinya juga sangat lengkap, jelas dan bermanfaat. Terus kemudian selanjutnya saya mereview jurnal Menjaga Eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. Penulis Ambiro Puji Asmoroini, MPD. Reviewers Delauterini, NIM 31 A1180. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang pertama itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sila pertama ini adalah di mana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Kemudian ada Persatuan Indonesia. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat dan tidak terpecah. Selanjutnya, itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan, dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah. Jadi, pendapat saya tentang jurnal ini, tujuannya baik dan kuat. Landasan teori yang tertera cukup dalam dan detail. Jurnal ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Hasil pengumpulan materi dikaji dengan sangat jelas dan bermanfaat. Metodenya itu tidak dijabarkan dengan jelas. Selanjutnya adalah subbab keempat, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Jurnal yang direview berjudul Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi, termasuk ke dalam jurnal Cakrawala Hukum pada volume 7, halaman 30-38, tahun diterbitkan yaitu tahun 2016 dengan penulis Hussein Muslimin, reviewer Gumaya Indrayana Utami dengan NIM G1A118131, tanggal direview yaitu tanggal 28 Maret 2018, dapat didownload di link yang tersedia. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan tidak dicantumkan di dalam kajian jurnal. Namun, berdasarkan bidang kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya. Penelitian ini mengumpulkan hasil survei yang telah dipublikasi sebelumnya. Pembahasan pada jurnal ini yaitu
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan dirubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat yang terus maju dalam perubahan. Ini artinya bahwa Pancasila perlu dikaji secara ilmiah dalam rangka aktualisasi. Selanjutnya, Pancasila berisi nilai-nilai, moral, dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Ideologi Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pembahasan yang dibahas pada jurnal ini adalah Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Responden yang menganggap Pancasila sebagai sistem kenegaraan yang terbaik atau diidealkan menunjukkan angka yang sangat signifikan. Ini artinya, ideologi Pancasila masih tetap tertancap di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila melalui jalur pendidikan masih sangat diperlukan. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, perekat bangsa, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan negara saat ini dan di masa yang akan datang. Pendapat tentang jurnal ini yaitu penelitian didasari oleh latar belakang yang kuat dan dengan tujuan yang baik, metode penelitian tidak dijabarkan atau tidak dicantumkan, landasan teori yang dipaparkan cukup dalam dan detail, jurnal ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami, hasil pengumpulan materi dikaji dengan jelas dan juga mendalam. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi dan demokrasi. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional dan sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan bermakmur. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.